Mesin chopper itu per hari itu kadang laku 5 unit mas. 5 unit berarti kalau 1 bulan itu bisa 150 kan. Nah ini pemakainya siapa gitu loh. Apa peternak Indonesia itu sebanyak itu gitu loh mas. Yang minggu setelah lebaran itu mas, itu saya kirim domba itu sampai 200 ekor mas. Yang bisa naikkan omset itu ya tergantung peternaknya sendiri mas. Dia mau langsung lari atau dia tetap jalan di tempat kan gitu kan. Jadi peluang di domba ini begitu sangat luar biasa. Bahkan saya aja yang nggak punya kandang bisa jualan 200 ekor 1 minggu itu mas. Masih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Bagus Saputra, konten kreator channel YouTube Gaper sama Domba Bagus, Mas. Liputan peternakan domba, kambing kayak gitu, Mas. Dia berisi cerita sukses, cara beternak, dan review-review harga seperti itu, Mas. Keterpaksaan mas dulunya mas, pas waktu pandemi itu mas, usaha saya itu kan travel sama sablon kaos, dan segmen pasarnya itu adalah kampung Inggris mas. Dan waktu itu kampung Inggris ketika COVID dia kan lockdown mas sebenarnya, dan di situ saya wah ngapain ini, dari situ nyoba-nyoba YouTube, ada sisa uang itu saya belikan alat mas. Nah beli alat podcast dan alat lain-lain, tapi justru nggak terpakai karena saya minim ilmu dalam YouTube, nggak tahu. Dulunya saya YouTube itu apa sih YouTube itu, terus akhirnya waktu pandemi itu banyak waktu luang, kan sering nonton HP jadinya mas. Terus kalau saya sendiri kan saya nggak bisa mas, akhirnya ngajak tim dulu. Jadi timnya berempat, jadi beli alat podcast, beli kamera, mic, dan macam-macam lah, banyak sekali pokoknya belinya mas. Tapi justru nggak terpakai alat itu. Terus ada opsi kita cari yang lebih sedikit bermanfaat. Oh di masa pandemi itu banyak usaha-usaha yang kesulitan untuk promosi dan lain-lain. Akhirnya kita terjun ke usaha-usaha mas. Inginnya cerita sukses, mungkin seperti pecah telur kayak gini. Dulu pengennya itu, tapi dari situ kok nggak jalan. Nah akhirnya yang jalan itu ada opsi 3 mas dulu, tentang di sapi, sama di perikanan, sama di domba ini mas. Dulu yang jalan itu seperti itu. Nah akhirnya terus, wah kalau di ikan ada pertimbangan. Wah alat saya ini memadai nggak kalau disuruh liput ikan-ikan kayak gini. Sedangkan sebenarnya wilayahnya kan dekat di Surawono kayak gitu, itu semua perikanan, lokasinya dekat. Nah terus kalau di domba kok asik, dombanya kan terlihat mas, jadi kita kalau ambil gambar pakai kamera atau pakai HP pun masih bisa kayak gitu. Terus yang naik itu domba, akhirnya terjunnya ke domba gitu mas. Pertimbangan saya kan, saya salah satu kru saya itu kan dia itu presenter radio mas. Jadi kemungkinan kalau saya bikin podcast ini bisa jalan gitu loh. Tapi di kemudian hari ada kesulitan itu, kalau podcast itu kan harus ngundang tamu mas. Nah kalau ngundang tamu itu kita ngasih apa ke tamunya itu? Kita nggak jalan kayaknya kalau yang ini. Akhirnya ambil segmen kita yang datang. Di awal-awal itu ya banyak sekali mas. Banyak penolakan dari narasumber, pasti banyak sekali. Karena kita memang bener-bener nol dari YouTube itu, nggak tahu apa-apa. Algoritma itu seperti apa nggak tahu sama sekali. Bikin kontennya nanti uploadnya seperti apa juga belum tahu dulu mas. Saya kalau alat itu kisaran mungkin di 20 juta ada mas. Dulu kamera Sony itu ada 2. Alat podcast itu kayaknya juga 2 juta. Belum tripod dan lain-lain mas. Belum komputernya juga. 20 juta? Iya kisaran 20 jutaan mungkin mas. Sebenarnya nggak yakin juga sih mas. Kan karena itu pas pandemi nggak ada pekerjaan dan lain-lain. Itu istri juga tanya, ini beli alat segini banyaknya buat apa ini? YouTube-nya nggak jalan itu sampai 1,5 bulan kayaknya mas. Bahkan 3 bulan itu nggak gajian kan, di YouTube kan butuh waktu perjalanan yang panjang. Tapi ya udahlah jalan terus dulu gitu mas. Kesulitan awal mula Gaper berdiri itu karena kita benar-benar minim ilmu ya mas. Ya nol lah ibaratnya, nol ilmu. Dengan kita 4 kru, saya nggak ngerti manajemen mengatur waktu ini seperti apa, mengatur orang itu seperti apa mas. Akhirnya yaitu liputan itu langsung barengan berempat kan
janjiannya itu nggak tepat waktu kadang mas. Ada yang molor, kita janjian jam 7 lah katakanlah, molornya bisa jam 9. Dan jam 9 itu ketika liputan yang pas di kandang sudah nggak ada aktivitas kandang, cari narasumbernya kan kita juga terbatas. Di mana ini cari narasumber? Terus ya itu pasti modalnya banyak sekali mas. Dari misalkan katakanlah kita berempat lah mas, butuh transportasi ke sana karena pakai mobil, butuh biaya bensin dan lain-lain, butuh makannya berempat dan lain-lain. Dan itu kadang jadi satu konten aja mas, karena kehabisan waktu itu tuh, habisnya satu konten. Kalau dulu di obrolan mas, jadi ada hostnya, ada narasumber itu ngobrol. Nah itu kok nggak jalan-jalan. Sekarang berdua aja. Kalau di Gaper itu berdua, kalau di Domba Bagus itu sementara masih saya handle sendiri kalau di Domba Bagus. Yang host saya itu karena ini nggak jalan, terus monetisasi itu kayaknya tidak salah di 3 bulan mas. Istri saya itu mau lahiran mas, lahiran karena pandemi itu kan saya takut kalau liputan mas, namanya punya si baby baru ini. Nah yang 3 ini ketika nggak ada saya nggak jalan mas, yang 3 ini jadi harus beriringan dengan saya. Terus yang satu ini kerjanya di kampung Inggris mas. Nah yang satu ini mungkin sibuk dengan usahanya, dan karena di YouTube ini nggak menghasilkan mas, jadi 3 bulan monetisasi, terus nunggu itunya mas, apa itu surat AdSense-nya itu lama sekali itu berhenti. Terus di bulan ke-7 mungkin surat itu baru datang. Nah itu mulai ada semangat lagi mas. Akhirnya saya bikin seperti pecah telur kayak gini nih. Jadi ngobrolnya dari balik layar saya mas. Jadi yang satu itu tinggal editor aja mas. Karena alat kan semua juga dari saya mas. Dan bahkan itu dulu saya juga awal-awal masuk itu buang-buang kaos itu banyak sekali mas. Jadi ketika masuk ke kandang misalkan kayak gitu ya, saya harus ngasih kaos ke narasumbernya kayak gitu mas. Dulu awal-awal itu mas. Jadi bener-bener modalnya dulu banyak juga sih. Karena mungkin nol ilmu itu mas. Nggak tahu cara apa itu relasinya seperti apa, itu nggak tahu. Nah bisa berjalan itu ketika saya coba di Domba itu mas. Saya jalan ke Barokah Farm itu mas waktu itu. Terus saya liput awal kok langsung naik. Terus saya diomongin gini, kamu fokus aja di Domba. Domba ini bakal 3 bulan ke depan itu bakal booming dan YouTube kamu akan naik. Gajian pertama itu 1.600.000 itu mas. Itu di bulan ke-8 kayaknya mas. Harus dibagi 2 lagi mas. Bulan ke-9 itu lumayan naik. Nah pas di bulan 10 itu kan bener omongan Pak Dokter, di 3 bulan kan mas. Domba itu bener-bener booming mas. Dan ketika naik sekarang pengen bikin channel lagi yang tentang domba, tapi versi vlog itu saya bikinkan Domba Bagus mas. Domba Bagus itu 10 hari langsung monetisasi mas. Di bulan pertama itu sudah gajian 4 juta mas. Yang di Domba Bagus itu sampai sekarang jalan sendiri kan. Domba Bagus itu tanpa editing, kita hanya tinggal ngobrol gini, editingnya ringan lah mas, tinggal kasih logo Domba Bagus langsung tayang gitu aja. Dan sekarang paling gajiannya Domba Bagus itu kisaran 7 ke 8 mas, lebih tinggi dari Gapernya mas. Di Gaper itu kan sedikit monoton mas kadang mas. Kalau di peternakan domba itu masih banyak peternakan rakyat kayak gitu kan mas. Nggak semua peternakan itu modern, kadang diajak tiktokan kayak gini nggak bisa. Tapi ketika Domba Bagus itu versi vlog, kan saya bantu pakai suara saya mas. Oh pak ini domba jenis apa, kata orangnya bingung, oh saya sebutkan dulu gitu kan. Jadi lebih mengalir mas. Oh lebih mengalir, lebih ringan kayak gitu mas. Dan mungkin penonton domba itu rata-rata maunya dikasih yang ringan mas. Kalau dikasih ilmu yang tinggi itu dia nggak menjangkau. Banyak sekali yang komen kadang tumpi jagung itu apa, padahal kan sudah jelas apa ini produknya, belum tahu gitu mas. Jadi harus dikasih yang ringan dulu kayak gitu. Terbukti setelah bikin Domba Bagus itu penontonnya selalu naik terus mas. Termasuk itu mas, kalau di YouTube dulu itu saya ada grup juga sih. Jadi saya masuk ke grup-grup dulu mas. Katakanlah saling subscribe kayak gitu mas. Nah itu mungkin dari ratusan anggota grup itu ya mas. Mungkin saya satu-satunya yang mau belajar sampai jauh mas. Saya bahkan belajar itu dari YouTuber Sapi Lemu, Pesona Satwa itu yang di Semarang itu. Saya sampai belajar itu dari sana mas. Jadi diajari, oh di YouTube ini ada ini loh, ada ini loh, ada ini. Jadi semuanya itu dikasih tahu, akhirnya masih jalan gitu mas. Mungkin ya mas, ini mungkin kendalanya itu karena di YouTube ini dianggap bisnis sampingan kayak gitu mas. Kalau di saya itu semua apapun bisnisnya saya anggap bisnis utama saya mas. Jadi saya harus all out di situ mas. Kalau saya sudah terjun di YouTube ya udah. Dan kadang saya juga sering lihat YouTube orang-orang, oh YouTube orang ini kok sudah subscribe-nya 40.000. Saya harus bisa mengejar ini dalam tempo 3 bulan kayak gitu. Saya harus punya target seperti itu mas. Jadi saya kadang itu selalu iri dengan YouTube orang-orang. Tapi iri itu yang bisa membakar semangat saya mas. Bukan iri karena oh pencapaian dia itu lebih tinggi, bukan. Gimana caranya bisa seperti itu kayak gitu. Subscriber Gaper kisaran di 61.000. Kalau Domba Bagus ini kan Domba Bagus baru 6 bulan ini mas, di 31.000 mas. Hampir separuhnya Gaper. Gapernya padahal 2 tahun. Mungkin semoga berjalan beriringan mas. Jadi tidak ada yang nyari tapi berjalan beriringan gini mas. Tapi sementara emang vakum ini Gapernya mas.
Nah, jadi di YouTube ini karena AdSense itu terbatas ya Mas mungkin. Saya naikkan seberapa pun tetap segitu aja Mas. Katakanlah sehari saya upload 1 kali, sehari upload 2 kali. Tapi ternyata ya naiknya nggak signifikan Mas. Terus saya ketemu jalan-jalan kemana itu ketemu produk apa Mas ya. Katakanlah produknya mesin chopper kayak gitu ya Mas. Penjualannya kok banyak sekali. Akhirnya saya coba produksi Mas. Oh dan ternyata diterima juga oleh penonton-penonton saya. Bahkan saya sampai bingung Mas. Mesin chopper itu per hari itu kadang laku 5 unit Mas. 5 unit berarti kalau 1 bulan itu bisa 150 kan. Nah ini pemakainya siapa gitu Mas. Apa peternak Indonesia itu sebanyak itu gitu loh Mas. Kok belinya itu enggak itu setiap hari Mas itu. Setiap hari itu ada yang beli. Ya enggak 5 terus ada kadang ada 2. Nanti ketika saya tayangkan lagi review itu bisa sampai 12 unit Mas saya. Terus saya ketemu lagi yang awal mulai itu ketemu produk itu di seminar workshop kayak gitu. Terus saya perjalanan pulang dari Palembang. Saya mobilan kan dari Palembang sama istri sama anak saya kecil itu sampai di Pekalongan itu ada workshop. Terus saya kontak Mas Aldi waktu itu. Saya pengen foto, ketemu gitu aja lah Mas. Termasuk dia itu sosok yang panutan saya lah ibaratnya gitu. Sempat diajak mampir sih, tapi saya nggak ada waktu karena waktu itu dibawakan oleh empek-empek itu kan Mas. Takut empek-empeknya itu basi. Jadi tinggal foto aja, udah saya pulang. Nah ternyata krunya yang bikin workshop itu setelah dari sana ternyata main ke Kediri, langsung menghubungi saya, terus ngajak kerjasama seperti itu Mas. Dari workshop itu pertama awal mulai itu pesertanya dari saya itu cuma 5 Mas. Workshopnya tentang pelatihan peternakan domba Mas. Jadi tentang bikin pakan, reproduksi, tentang kesehatan ternak, pokoknya macam-macam tentang dunia domba. Dari 5 terus ini, wah gimana kok di iklan orang kok nggak ada pemasukan gitu loh maksudnya Mas. Kan nggak enak sama yang iklan saya Mas termasuk. Terus akhirnya saya nonton YouTube, temu YouTube-nya Mardi Kuwowi itu Mas. Itu ada flyer, coba aja saya ikuti flyer yang di pinggir ini Mas, coba bikinkan flyer kayak gini. Editor saya suruh gitu, terus dibikinkan. Nah itu mulai naik Mas. Sekarang pesertanya itu bisa 50 Mas. Jadi sementara masih chopper itu sama itu Mas produknya yaitu yang bikin apa itu workshop itu kan punya produk premi kayak gitu itu Mas. Terus sekalian saya ikut jualan dan domba itu kadang juga jualan di kandang-kandang kayak gitu Mas. Jadi kandang siapa yang mau dijualkan biasanya saya liput, kalau boleh saya jualan sendiri. Kalau langsung ownernya juga nggak apa-apa langsung ownernya seperti itu Mas. Omset dimulai Januari kemarin Mas. Setelah domba bagus itu kan November saya bikin November tanggal 30. Tapi tayangnya itu 1 Desember. 1 Desember sampai Desember itu kan berarti sudah gajian saya Mas. Kisaran omset itu 300 jutaan Mas per bulannya ya. Iya karena disambil jualan. Jadi kalau di jualan chopper itu 3.500.000 ya Mas. Kalau 100 saja sudah 350 juta. Mungkin bisa lebih itu berarti tadi Mas. Kalau jualan domba ini baru 1 bulan. Dan yang lebih bikin saya kaget itu Mas, yang minggu setelah lebaran itu Mas, itu saya kirim domba itu sampai 200 ekor Mas. Saya sampai kaget. Wah segini banyaknya ya ternyata. Kenceng sekali Mas. Padahal dulunya saya itu nggak berani jualan Mas. Karena takut setelah saya jualan itu dalam benak saya itu, wah nanti ketika saya jualan ada nggak sih kandang yang mau saya liput kayak gitu Mas. Tapi ternyata welcome juga tetepan Mas. Asalkan kita tetap sama menguntungkan itu Mas. Kalau kandang saya ada itu Mas, ada 1 kandang yang khusus untuk saya jualkan gitu Mas. Nah misalkan kandang ini kandang A kayak gitu ya, maunya pasrah ke saya, jualannya pokoknya kamu yang jualan. Nah itu saya punya 1, terus yang lain ya ketika saya nggak punya kan saya punya ini Mas, jaringannya ini nih. Pak punya domba lagi nih nggak, punya domba lagi nih nggak. Nah itu yang kadang saya jualkan Mas. Saya kan dari sana segini tinggal, alah nggak usah banyak-banyak keuntungannya, tinggal nambah aja pokoknya jalan kayak gitu aja Mas. Kalau yang di 1 kandang saya itu kan yang fokus itu kan dia spesialis untuk calon indukan Mas. Jadi betina-betina calon indukan, terus indukan bunting. Jadi khusus untuk betina saja Mas. Tidak ada jantannya. Sebulan itu ready-nya mungkin 400-an ekor. Dia yang dijual itu terus jenisnya itu jenis teksel kayak gitu aja Mas. Oh Mas ini saya beli paketan 10 betina 1 jantan. Katakan jantannya pesan yang F1 Dorper. Nah itu harus ambil di kandang orang dulu. Kalau saya belum ada memang. Kalau nggak ada yang 1 kandang dijualkan gitu nanti bingung Mas, ribet Mas. Ketika ada orang pengen lihat dombanya, kan saya nggak ada Mas kandangnya Mas. Jadi saya nggak ada kandang tapi bisa jualan 200 domba 1 minggu Mas.
yang bisa naikkan omset itu ya tergantung peternaknya sendiri mas. Dia mau langsung lari atau dia tetap jalan di tempat kan gitu kan mas. Yang penting saya tinggal liput mendatangkan orang kayak gitu aja mas. Jadi kalau di sosial media ini, apalagi kalau di zaman sekarang kayaknya ini YouTube yang jadi nomor satu. Kalau di YouTube itu kan berupa video, terus tahu orangnya juga. Nah ini tahu alamatnya. Itu jadi banyak sekali mas. Sampai itu ada kandang itu yang dulunya dia sudah besar kayak gitu ya mas. Kandang sebesar ini kok sepi kayak gini. Nah setelah diliput itu rawame sekarang malah nggak bisa diliput. Sabtu sama Minggu itu nggak pernah libur kayaknya mas. Ketemu orang terus seperti itu mas. Banyak sekali lah keuntungannya mungkin mas. Kalau yang dari AdSense YouTube itu sementara kan saya punya itu mas, cicilan rumah mas dulu mas. Jadi itu yang AdSense-nya itu saya fokuskan untuk cicilan rumah mas. Nah kalau dari hasil jual chopper, jual domba, dari workshop, jual premix semua itu alhamdulillah sudah jadi expander mas. Tapi baru lebaran kemarin mas, sebelum lebaran itu baru beli expander itu. Ada bantuan dari peternak juga sih mas. Jadi peternak-peternak itu baratnya nyumbang. Jadi saya, wah Mas Danang ini saya cuma bisa bantu ini ya buat beli expander, bantu ini kayak gitu mas. Saya sampai kaget juga lah, telah bikin domba bagus ini kok langsung naik kayak gini ya. Mungkin bisa jadi dari doa orang tua kan juga bisa, dari mungkin kebaikan-kebaikan orang tua di masa lampau, terus tiba-tiba saya yang manen kan juga saya nggak tahu mas. Dari yang itu mas, ketika saya mampu menaikkan omset dari kandang ke kandang ini tanpa saya meminta apapun kan mas. Jadi situ memang ada nomor ownernya, nomor saya ada, nomor yang punya peternaknya kan juga ada. Nanti kan bisa berhubungan sendiri. Mungkin dengan mereka naik omset dan mereka mungkin juga berkat doa mereka juga saya bisa selancar ini. Kemungkinan seperti itu mas. Kita juga nggak tahu itu mas. Dan salah satu itu subscriber saya kan itu saya kumpulkan semua mas. Jadi saya ada grup-grup mas. Itu ada satu grup itu kisaran 800-an orang seperti itu mas. Kan itu subscriber saya mas. Jadi pembahasannya pasti di domba. Dan ya persis kayak subscriber itu mas, naik turun ini. Jadi tapi banyakan naiknya kan, masuk terus nanti keluar kayak gitu. Yang nggak betah pasti keluar kayak gitu kan. Kedepan ini sebenarnya saya pengen bikin kantor YouTube mas. Tapi saya sementara masih takut untuk gaji orang mas. Jadi gaji orang itu bagi saya itu masih takut ini digaji berapa, segini ini pas apa enggak, kurang enggak, dan saya bisa apa enggak gajinya mas. Dan itu banyak sekali dorongan dari orang-orang, ayolah mas bikin, gak apa-apa, karyawan itu bawa rezeki sendiri kok. Masih sementara waktu ini masih ketemu opsi itu, nanti saya merekrut youtuber ini, nanti saya yang bantu optimasi, temanya dari saya dan lain-lain dari saya, tinggal dia jalan. Awal mula boleh saya gaji, tapi bulan berikutnya harus mereka yang menggaji saya. Seperti itu kemungkinan mas. Karena kasihan banyak sekali youtuber yang awal mulanya itu dia serius mas, tapi dia tidak tahu optimasi, di tengah jalan akhirnya berhenti. Ya mungkin bisa jadi seperti saya dulu, dia terlanjur beli alat banyak, tidak terpakai seperti itu mas. Soalnya di YouTube itu kan juga mudah-mudah sulit ya mas ya. Kalau sudah jalan ya udah jalan terus, tapi kalau stuck ya stuck kayak gitu mas. Kayaknya seperti itu. Kalau di saya utamanya tetap di thumbnail sama isinya mas. Kalau di judul kayak gitu itu nomor 2. Dan di YouTube itu ada 2 opsi kan. Kita bisa jualan atau kita fokus di AdSense-nya mas. Kalau fokus di AdSense kita bikin judul yang aneh-aneh aja nggak apa-apa kan. Kita woles, kita nggak mau tahu orang itu mau suka dengan kita atau nggak suka dengan kita. Ya udah, yang penting kita AdSense kayak gitu mas. Tetapi kalau yang dibuat jualan ini kita bikin judulnya harus bener-bener mas. Katakanlah domba harga 2 juta kayak gitu. Nanti kita kasih ya judul apa gitu. Kalau nggak sesuai itu kan pasti pembeli ini akan marah mas. Kalau durasi itu juga berpengaruh sih. Nah, kenapa domba ini jadi tren ya mas ya? Domba ini bisa jadi sampai olahan sate, akikoh juga bisa, dan momennya ada kurban juga mas. Dan ini saya lihat juga tuh satu outlet rumah makan itu mas, itu sembelihnya 60 ekor per hari mas. Untuk warung satenya dia itu 60 ekor. Nah dengan jumlah peternak 60 ekor itu butuh berapa indukan itu ribuan mas kayaknya mas. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu itu kan pasti, wah ini domba ini pasti bisa habis kalau nggak ada peternak-peternak baru ini mas. Jadi akhirnya saya menganalisa domba ini masih panjang sekali perjalanannya mas, masih naik dan naik terus seperti itu. Untuk produksi domba itu katakanlah 200 ekor itu ya mas, nanti beranak satu aja 200 mas, beranak 3 kali berarti cuma berapa itu 200 cuma 600.
Itu belum membesarkan juga. Nah yang disembelih ini satu warung itu tadi 60 kali 1 bulan 1.800. Ya kan, nggak berimbang kan. Dan sekarang peternak yang ketika saya keliling ya, keliling liputan dari Jatim, dari Jateng, dari Jabar, itu peternak yang di atas 200 itu masih jarang sekali Mas. Adanya yang banyak itu 50 ke bawah itu masih banyak. Jadi yang 200 ke atas itu masih sedikit Mas. Jadi peluang di domba ini begitu sangat luar biasa. Bahkan saya aja yang nggak punya kandang bisa jualan 200 ekor 1 minggu itu Mas. Berarti artinya peluang di domba ini masih sangat lebar Mas. Kalau prinsip saya itu ibaratnya seperti sales Mas. Kalau saya bikin produk, saya terganggu dengan bikin kontennya ini Mas. Katakanlah chopper tadi lah, chopper itu saya sudah handlekan ke satu bengkel kayak gini. Jadi saya nggak mau ngurusin, yang penting saya jadi, ini produknya ini jadi. Jadi saya lebih suka ke salesnya Mas. Kalau saya fokus di bikinnya, produksinya, nggak mampu kayaknya. Nanti kontennya ini malah keteteran, nggak bisa bikin konten, akhirnya berhenti dua-duanya ini nanti Mas. Tapi kalau saya nggak produksi, saya hanya jualan, saya bisa. Nah kalau saya yang amati itu kan juga sales itu sering pakai jas juga Mas. Jadi sales itu saya anggap itu sales itu gajinya tertinggi daripada yang produksi Mas. Bisa jadi sales itu kan dia gajinya tertinggi, bahkan bonusnya itu lebih ke sales. Kalau di produksi itu mungkin dia jarang dapat bonus Mas. Tapi kalau di sales dia sudah pakaiannya rapi, berjas, dapat bonus lagi kalau mencapai target kayak gitu Mas. Jadi saya suka di dunia sales ini Mas. Saya dari 2012 itu jadi mitra statistik kan Mas. Di BPS Kabupaten Kediri itu saya jadi mitra statistik. Dari situ kan saya sering door to door dari rumah ke rumah untuk sensus itu Mas, pendataan sensus kan saya jadi punya analisa Mas. Wah di daerah sini ini loh peternaknya masih jarang, di daerah ini tukang satenya ternyata banyak, berarti di sini nih pasar saya ini, saya bisa jualan domba di sini. Itu misalkan seperti itu Mas. Atau ketika di waktu saya travel dulu, oh di sini nih orang ini suka berpergian, saya kasih brosur ini bisa kayak ini. Jadi saya bisa, oh saya suka di dunia sales itu, saya suka Mas, walaupun tingkatnya di paling bawah tapi dia bisa berjas dan bergaji paling tinggi. Jadi kita itu tidak bisa memilih dari mana kita itu dilahirkan Mas. Tapi kita bisa memilih masa depan kita itu seperti apa kan. Nah mungkin ketika waktu kita kecil itu kita juga minder Mas. Saya dulu itu minderan, bener-bener minder. Saya kumpul orang-orang yang sukses itu minder Mas. Sampai saya itu ketemu dengan orang, terus orang itu punya kata-kata Mas. Nah bahwasanya itu ikan remora itu Mas, itu kecil sekali. Tapi dia selalu menempel di ikan hiu Mas. Sehingga lawan-lawannya itu melihat dia itu besar kayak gitu Mas. Selama kita kecil dan belum bisa besar, kita harus nempel di situ asalkan kita tidak merugikan orang lain Mas. Kita tidak usah melihat kita itu dilahirkan dari mana dan dari siapa. Masa depan kita itu kita sendiri yang menentukan. Seperti itu Mas. Nah terima kasih yang sudah menonton video di Pecah Telur ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Danang Bagus Saputra, owner dari Domba Bagus dan Gaper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pegang Mas. Kecepatan gak Mas aku ngomong Mas? Pas. Masa pas tuh, soalnya aku copet